Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Halo, mudah-mudahan dalam kondisi baik. Hari ini kita akan bahas tentang soal cerita debit tapi berkaitan dengan volume ya. Jika debit dan waktunya sudah diketahui, bagaimana menentukan volumenya? Yuk kita langsung ke contoh soal. Oke, misalnya di sini disajikan soal Pak Karim mengisi tangki-tangki dengan minyak tanah dari sebuah truk bahan bakar hingga penuh dalam waktu 5 menit. Jika debit aliran minyak dari truk 5 liter per detik, maka volume seluruh minyak dalam tangki-tangki adalah, kita urai satu-satu ya, apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah waktu 5 menit ya, sama dengan 300 detik, kemudian debitnya 5 liter per detik. Yang ditanyakan adalah volumenya. Oke, untuk menentukan volume, jika debit dan waktu sudah diketahui, tinggal dikalikan saja, yaitu debit kali waktu. Maka tinggal 5 liter per detik dikali 300 detik, hasilnya adalah 1500 liter. Yuk kita langsung ke contoh kedua. Suatu air terjun digunakan untuk membangkit tenaga listrik. Debit air terjun tersebut 54 meter kubik per detik. Berapa liter air yang dipindahkan air terjun tersebut dalam waktu 5 menit? Ya, yang diketahui debitnya 54 meter kubik per detik, kemudian waktunya 5 menit atau sama dengan 300 detik. Kemudian kita di sini ditanyakan volume ya, kita kerjakan volume yaitu debit kali waktu 54 meter kubik per detik dikali 300 detik. Hasilnya adalah 16.200 meter kubik. Nah, tapi di sini minta dalam satuan liter. Maka meter kubik ke liter itu adalah turun satu tangga dikalikan 1000. 16.200 dikali 1000 yaitu hasilnya 16.200.000 liter. Oke. Kita langsung ke contoh berikutnya. Volume air pada sebuah drum adalah 500.000 ml. Nah, di sini ada drum ya, isinya 500.000 ml. Oke, kemudian air pada drum tersebut dialirkan melalui pipa dengan debit 450 ml per detik. Jadi mau digunakan ya airnya dengan debitnya 450 ml per detik. Yang ditanyakan berapa volume air pada drum yang tersisa setelah 15 menit. Nah, tinggal berapa liter ya di sini kalau udah digunakan selama 15 menit dengan debit yang sudah diketahui. Oke, kita tulis di sini volumenya 500.000 ml sebelum digunakan, kemudian debitnya 450 ml per detik. Maka yang ditanyakan volume air yang tersisa setelah 15 menit. Oke, maka kita ubah dulu nih, 15 menit itu berapa detik? 900 detik, kita sesuaikan dengan debitnya ya, samakan dulu satuannya. Maka volume yang sudah dialirkan itu sebanyak 450 ml per detik kali 900 detik. Jadi volume yang sudah digunakan 405.000 ml. Apakah sudah selesai? Oh, belum, karena yang ditanya berapa volume air yang tersisa, maka tinggal dikurangkan ya. Volume awal yaitu 500.000 ml dikurang dengan 405.000 ml. Hasilnya adalah 95.000 ml. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ke contoh berikutnya. Sebuah mobil pemadam kebakaran membawa 1.700 liter air. Air digunakan untuk memadamkan kebakaran selama 1 jam 20 menit dengan debit air yang keluar itu 21 liter per menit. Berapa sentimeter kubik volume air yang tersisa? Oke, kita tulis di sini. Jadi volume dalam mobil itu airnya 1.700 liter. Kemudian waktu pemadaman itu 1 jam 20 menit atau sama dengan 80 menit ya. Kita ubah jadi menit seluruhnya. Kemudian debitnya 21 liter per menit. Maka ditanyakan adalah berapa volume air yang tersisa dalam satuan cm kubik. Oke, volume air yang keluar ya, kita cek. Berarti rumus volume sama debit kali waktu 21 liter kali 80 menit ya, 21 liter per menit kali 80 menit. Hasilnya volumenya adalah 1680 liter. Oke. Nah, apakah sudah selesai? Ternyata belum, karena ditanya yang tersisa. Maka tinggal dikurang ya, volume awal 1.700 liter dikurang 1.680 liter, yaitu 20 liter. Nah, tapi yang diminta cc ya, dikalikan 1000, jadi 20 kali 1000, 20.000 cc. Oke, kita ke contoh yang berikutnya, yang terakhir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Andi mempunyai ember berisi air 10.000 cc. Ember itu ternyata bocor setelah 2 menit.
Ya, air di ember itu tinggal 8.800 cc. Jika ember itu dibiarkan bocor hanya dalam 30 detik, tentukan sisa air dalam ember itu dalam satuan cm kubik. Kita uraikan dulu volume ember 10.000 cc ya. Kemudian waktunya 2 menit. Yang ditanyakan jika volume airnya tersisa 8.800 cc, maka kalau dalam waktu 30 detik itu sisa air itu harusnya berapa cm kubik ya. Nah, maka kita uraikan satu-satu. Ditanyakan volume sisa air dalam cm kubik. Kita cari dulu nih, debit lubang bocor itu berapa ya? Berapa cc per menit? Kan awalnya 10.000 cc nih ya. Kemudian tersisa 8.800 cc, maka berarti yang bocor itu sekitar 1.200 cc ya. Kemudian dalam waktu 2 menit ya tinggal dibagi 1.200 dibagi 2, hasilnya adalah 600 cm kubik per menit. Nah, ditanyakan kalau cuma 30 detik aja itu sebenarnya sisanya berapa sih? Nah, kita ubah dulu kan ini 30 detik. 30 detik itu sama dengan setengah menit ya. Maka volume airnya tinggal dikalikan debit kali waktu. Debitnya kita udah temukan yaitu 600 cc per menit. Kemudian 30 detik kita ubah menjadi setengah menit ya. Tinggal dikali 600 kali setengah yaitu 300. Caranya gimana? Ya 600 bagi 2 300 kali 1 ya 300. 300 apa? Ya 300 cc. Nah, belum selesai ya. Ini ternyata air yang bocor dalam waktu setengah menit ya. Yang ditanya sisa ya kan awalnya itu airnya 10.000 cc. Berarti tinggal dikurang 10.000 cc dikurang 300 cc. Jadi volume air yang tersisa kalau dia bocornya setengah menit atau 30 detik itu tinggal 9.700 cc. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terus semangat, mudah-mudahan bisa. Jangan lupa baca hamdalah. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.